wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik baru SMA dan SMK Queen Al-Falah. Semoga kalian yang ada di rumah maupun yang ada di pondok sehat semua ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari UPTD Puskesmas Mojo. Tamu kita hari ini akan menyampaikan atau berbagi ilmu kepada kita tentang kesehatan nih, khususnya tentang pencegahan penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dari SMA SMK Queen Al-Falah Ploso. Kami dari Puskesmas Mojo bagian Promkes ingin melakukan penyuluhan tentang pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah. Ya, langsung saja ya. Teman-teman tahu nggak definisi corona ini apa? Karena banyak simpang siur tentang fakta-fakta COVID, karena masih masih termasuk penyakit yang baru, masih tahun 2019 menyerang tiba-tiba, maka sulit sekali untuk mendapatkan edukasi yang sebenarnya dari COVID-19, apalagi sekarang penyakitnya masih berubah-ubah, tentang variannya atau gejalanya itu masih berubah-ubah. Nah, untuk definisinya, coronavirus ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS. Lalu coronavirus jenis baru ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina kemarin di tahun Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan sekarang kita kenal dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, untuk gejalanya, untuk yang tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin, karena kita belum kedatangan virus baru yaitu varian Delta, kita gejalanya masih demam, batuk kering, napas pendek, mudah lelah, menggigil atau tak dapat merasakan bau dan rasa. Untuk yang varian Delta sekarang ini menambah, yaitu bisa gejalanya yang tadi juga, terus ditambah lagi ada nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, mual atau muntah, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pendengaran bisa, pembekuan darah juga bisa, atau gangren, yaitu matinya jaringan tubuh. Untuk cara penularannya, seseorang ini dapat terinfeksi ini melalui droplet atau tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Maka dari itu kita kan sekarang pakai masker. Jadi karena COVID ini menyebarnya melalui droplet yang berasal dari hidung atau mulut. Bisa juga ini seseorang terinfeksi ketika tanpa sengaja menghirup droplet itu dari seseorang yang terinfeksi COVID. Nah, maka dari itu kita penting juga untuk menjaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Okay. Lalu, cara pencegahannya yaitu memakai masker, pasti, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau bepergian. Dan selama di sekolah, teman-teman SMA atau SMA Queen Al-Falah dilarang memegang area wajah bila belum cuci tangan. Dilarang bertukar alat makan atau alat pribadi lainnya. Mempunyai etika untuk batuk dan bersin. Nanti akan dijelaskan bagaimana etika batuk dan bersin itu. Terus melapor jika ada guru atau siswa atau keluarga siswa sendiri atau keluarga guru ada yang bergejala sakit yang saya sebutkan tadi, misal batuk, panas, pilek, demam seperti itu. Terus dilarang untuk menstigma sesama teman jika terinfeksi COVID. Jadi jangan sampai kita membuli atau
menjauhi teman kita yang sedang terinfeksi COVID, karena teman tersebut sangat membutuhkan bantuan kita, seperti kita bisa mengirimkan makanan dengan tidak mengirimkan makanan secara langsung, bisa melalui rumahnya yang di pagar luar seperti itu, nggih. Jadi jangan sampai menstigma atau menjauhi teman kita yang terkena penyakit COVID. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lanjut ya, tentang cara pencegahan virus corona. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya laju penambahan virus corona ini bisa cepat berkurang di sekitar kita? Yaitu tetap pertama, yaitu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Meliputi apa saja? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari makan bersama. Ya, adik-adik, nanti kalau pembelajaran tatap muka sudah dimulai, jangan sampai makan bersama di kantin atau di ruangan. Jadi kalau mau makan harus bergantian, satu-satu yang buka masker dan tidak boleh berdekatan, ya, supaya laju penyebaran virus corona ini bisa kita tekan. Kemudian penggunaan masker. Sekarang sudah ada update informasi terbaru bahwa penggunaan masker harus didouble, 2 macam, yaitu yang di dalam menggunakan masker medis dan yang di luar dilapisi dengan masker kain. Dan jangan lupa, masker kain itu ada batas pemakaiannya. Selama berapa lama? Yaitu selama 4 jam. Jadi jika nanti sekolah katakan mulai jam 7 sampai dengan jam 12, contoh ya ini. Jadi adik-adik harus membawa masker cadangan di dalam tas yang disimpan di dalam plastik bersih atau tempat yang bersih. Jadi harus membawa tempat masker kotor dan juga wadah untuk masker bersih, supaya masker yang kotor setelah dipakai selama 4 jam nanti dimasukkan ke dalam tempat masker untuk masker kotor, kemudian masker satunya yang bersih dipakai kembali, ya. Jangan lupa gunakan masker double, 2 macam tadi, yaitu yang di dalam menggunakan masker medis dan yang di luar menggunakan masker kain. Dan untuk masker kainnya, ingat, setiap 4 jam sekali harus diganti, ya adik-adik ya. Tapi ada lagi informasi bahwa jika tidak mau menggunakan masker double, bisa menggunakan minimal masker KF94 seperti yang saya pakai ini, atau masker KN95. Itu memiliki daya lindung lebih besar daripada masker medis biasa. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu cara memakai masker yang benar adalah masker yang bersih langsung kita letakkan di wajah kita, kemudian dikaitkan, jangan disentuh bagian dalamnya. Kemudian yang bagian hidung, kawatnya jangan lupa ditekan ya, menyesuaikan dengan bentuk hidung. Supaya apa? Supaya tidak ada rongga di sekitar tubuh, di sekitar wajah yang menyebabkan udara dari luar bisa masuk, sehingga keefektifan masker untuk menangkal virus corona itu bisa benar-benar efektif. Kemudian untuk masker juga, setelah dipakai, masker kotor setelah dipakai ya masker medis, jangan lupa langsung dibuang ke tempat sampah medis. Atau kalau di rumah atau di asrama atau di pondok tidak ada masker medis, disendirikan. Cari kresek yang hanya untuk meletakkan sampah bekas masker. Jangan dicampur dengan sampah bekas yang lainnya ya adik-adik ya. Nah, dan jangan lupa maskernya medis sebelum dibuang dirusak dulu. Fungsinya apa? Supaya
masker bekas yang sudah kita buang tidak didaur ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk masker kainnya dicuci dengan tangan, direndam dengan sabun, jangan dimasukkan mesin cuci. Karena apa? Masker kain kalau dimasukkan ke dalam mesin cuci akan lebih cepat rusak dan bersihnya tidak maksimal. Dicuci manual saja dengan tangan, dengan direndam cairan desinfektan atau sabun, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa cuci tangan. Nah, cuci tangan ini sangat penting. Selain ke sekolah harus selalu membawa hand sanitizer, ataupun pihak sekolah juga harus menyediakan hand sanitizer tentunya. Adik-adik juga jangan lupa harus mencuci tangan serajin mungkin. Penggunaan hand sanitizer itu ada batasnya. 5 kali maksimal 5 kali penggunaan hand sanitizer, kemudian harus dicuci dengan sabun dan air mengalir. Ingat ya, cuci tangannya harus dengan sabun dan air mengalir, jangan hanya dengan air saja. Dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah, kenapa kok harus menggunakan sabun? Karena kuman atau virus itu akan mati jika kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kalau cuma air saja, kumannya tidak mati. Gitu ya. Kemudian tadi ada juga karena penularan virus corona itu melalui percikan droplet, atau istilah mudahnya itu adalah air liur, maka diwajibkan tadi apa? Penerapan etika batuk. Nah, etika batuk itu apa saja? Yaitu yang pertama, memakai masker, kemudian ditambah dengan saat batuk atau bersin, kepala kita menghadap ke bagian siku dalam seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau sedang pilek, jika mengeluarkan cairannya menggunakan tisu, kemudian langsung dibuang ke tempat sampah ya. Kalau pilek pakai tisu, habis pakai tisunya langsung dibuang ke tempat sampah, kemudian langsung cuci tangan dengan sabun. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kuman atau virusnya tidak menyebar kemana-mana. Nah, untuk memasuki selanjutnya, memasuki pembelajaran tatap muka, jika nanti sudah diizinkan, nah protokol kesehatan apa saja yang harus disiapkan selama pembelajaran tatap muka? Nah, ini meliputi yaitu dari pihak sekolah, yaitu ketersediaan sarana prasarana lengkap seperti tempat cuci tangan harus ada, kemudian penyediaan hand sanitizer, kemudian penyediaan masker dari pihak sekolah jika pihak sekolah menyediakan, kemudian penyediaan pemeriksaan swab antigen ataupun PCR yang bisa bekerja sama dengan puskesmas. Kemudian diwajibkan juga bahwa setiap pengajar ataupun guru harus sudah divaksin. Kemudian yaitu sebelum masuk ke kelas, cek dulu suhu tubuh. Semua siswa yang masuk ke kelas suhu tubuhnya harus normal. Suhu tubuh normal itu berapa? Di bawah 37,2. Kemudian jangan lupa sebelum masuk ke kelas cuci tangan dahulu. Kemudian kapasitas di dalam kelas juga tidak boleh lebih dari 50%. Jadi nanti untuk siapa saja yang masuk di kelas, kapasitasnya akan diserahkan lagi kepada pihak sekolah. Dan jangan lupa tetap jaga jarak ya adik-adik selama di sekolah. Tidak boleh meminjam barang dari temannya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, yang dulu kebiasaan kita kalau tidak bawa bolpen atau alat tulis lainnya bisa meminjam kepada teman. Untuk di masa pandemi ini, di masa adaptasi kebiasaan baru ini, tidak boleh ya pinjam alat tulis kepada teman, harus bawa sendiri-sendiri. Nah, kemudian
harus juga dilakukan pemetaan resiko oleh pihak sekolah apabila ada yang sakit mengalami gejala tentang virus corona supaya bisa cepat dilakukan penanggulangan. Dan jangan lupa jika ada keluhan seperti batuk, demam, pilek, segera lapor kepada guru ataupun kepada orang tua ataupun kepada bagi yang tinggal di pondok berarti lapor kepada pengurus supaya cepat dilakukan penanganan supaya tidak menyebar kepada teman yang lainnya. Kemudian yaitu untuk sekolah yang memiliki asrama dilarang menerima orang atau pihak keluar masuk asrama kecuali pertemuan wali murid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Kemudian bila orang tua atau wali murid menjenguk harus sudah tes antigen ataupun tes PCR. Benar-benar dibuktikan bahwa jika ada yang menjenguk siswa ataupun santri dipastikan bahwa yang menjenguk itu juga bebas dari virus corona supaya tidak ada klaster baru selama di pondok atau di asrama. Kemudian orang tua atau wali murid yang menjenguk dibatasi maksimal 2 orang dan dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Dan yang terakhir yaitu murid, guru, dan semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan di asrama tidak diperkenankan keluar masuk secara bebas. Nah, adik-adik semua sudah paham belum tentang cara pencegahan supaya penyebaran virus corona ini bisa kita cegah di sekolah dan di lingkungan kita supaya tidak mudah menyebar? Ya, sudah ya. Ingat pesan dari kami bahwa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan sampai kendor. 5M yang dulu 3M sekarang 5M ditambah dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun berada, jangan lupa tetap cuci tangan, selalu berpikir positif, selalu bahagia supaya imun kita tidak turun. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Bapak atau Ibu Guru? Sebelumnya terima kasih kepada perwakilan dari UPTD Puskesmas Mojo yang sudah memberikan kita banyak ilmu hari ini. Saya punya pertanyaan nih Mbak. Jadi kan peserta didik kita itu kan baik dari SMA maupun SMK itu kan mereka backgroundnya pondok pesantren. Sebelum masuk pondok pesantren itu kan mereka sudah menjalani prokes yang ketat ya. Mereka juga sebelum masuk juga sudah swab antigen dan hasilnya negatif semua. Dengan kondisi seperti itu, apakah mereka boleh abai terhadap prokes atau apa sih Mbak yang harus mereka lakukan, yang harus mereka perhatikan agar mereka tetap stay negatif COVID-19? Terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Guru yang sudah menanyakan tadi tentang, saya ulangi lagi bahwa setiap santri ataupun siswa yang masuk ke pondok sudah dilakukan pemeriksaan swab antigen terlebih dahulu dan dipastikan sudah negatif gitu ya intinya. Apakah siswa yang masuk ke apakah siswa atau santri yang masuk ke pondok dengan hasil negatif itu tetap harus mematuhi prokes atau boleh abai gitu ya Bu ya? Baik, akan kita jawab. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan meskipun dulu masuk awal pondok sudah dilakukan tes dan dengan hasil negatif, tapi tidak boleh kendor prokes. Karena apa? Karena begitu kita kendor tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak rajin mencuci tangan, virus corona itu akan memiliki celah untuk tetap masuk ke dalam tubuh kita. Meskipun siswa di sini sudah istilahnya di dalam pondok, tidak keluar kemana-mana, tapi Bapak dan Ibu Guru tetap ada kepentingan untuk keluar masuk lingkungan sekolah. Benar kan? Nah, Bapak dan Ibu Guru yang keluar masuk lingkungan sekolah itu juga bisa menjadi salah satu sumber penyebaran virus corona. Jadi meskipun sudah dipastikan dulu begitu awal masuk dilakukan tes hasil negatif, ya aku sudah negatif,
kenapa harus pakai masker selama di pondok? Kan aku nggak kemana-mana. Nah, tapi kan sampean nanti kalau masuk sekolah ketemu bapak ibu guru. Bapak ibu gurunya juga pasti keluar masuk lingkungan sekolah karena ada keperluan kantor yang harus diurus keluar. Nah, di luar bapak dan ibu guru bertemu dengan siapa saja kan kita juga tidak tahu. Makanya protokol kesehatan harus tetap dijaga dimanapun. Dan hasil antigen positif itu ada masa berlakunya. Tidak menjamin bahwa hari ini kita hasil antigen negatif, besok kita dites lagi hasilnya akan negatif. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, jangan kendor supaya semuanya tetap aman dan selamat. Begitu, ada lagi? Ada pertanyaan satu lagi nih Mbak ya. Kan salah satu protokol kesehatan itu adalah cuci tangan. Gimana sih Mbak sebenarnya cara cuci tangan yang baik dan benar itu? Oke, tadi pertanyaan yang kedua tentang bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar itu. Nah, biar adik-adik bisa cepat paham dan hafal, nanti sekalian dipraktekkan ya. Nah, sebenarnya cara cuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 langkah. Untuk memudahkan mengingat itu biasanya kita pakai singkatan yang mudah diingat, yaitu singkatannya tepung, selaci, ibuku. Tepung itu adalah nanti telapak tangan, kemudian pungnya itu punggung tangan secara bergantian, selanya itu sela-sela jari, cinya nanti tangannya dikunci, i-nya itu ibu jari, dan yang terakhir ku itu adalah kuku. Ya adik-adik, jadi ada 6 bagian cuci tangan yang baik dan benar itu yang harus dilakukan. Nah, caranya gimana? Yang pertama, adik-adik bisa ambil hand scrub ataupun kalau tersedia air mengalir dan sabun, lebih baik tetap pakai air dan sabun karena di sini yang tersedia hand scrub, kita praktek pakai hand scrub. Yang pertama, tekan hand scrub dengan menggunakan siku, jangan menggunakan tangan ataupun jari supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Ditaruh di telapak tangan. Untuk hand scrub cukup digosok selama 4 kali, sedangkan jika menggunakan sabun itu sebanyak 7 kali. Ingat ya, cuci tangan dengan air dan sabun digosoknya per bagian 7 kali. Kalau pakai hand scrub cukup 4 kali. Oke, yang pertama adalah telapak tangan digosok 4 kali karena kita pakai hand scrub, kemudian punggung tangan digosok ke arah luar dengan kuat bergantian selama 4 kali. Kemudian sela-sela jari digosok yang kuat ke arah luar, kemudian dikunci seperti ini selama 4 kali. Kemudian ibu jari diputar seperti ini. Ini ibu jari, kemudian satunya menggosok bagian sini seperti ini selama 4 kali bergantian. 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir kuku ditancapkan ke telapak tangan, diputar sebanyak 4 kali. Sudah. Kemudian sudah bersih kalau pakai hand scrub. Tapi kalau pakai air mengalir, setelah kuku diputar jangan lupa keran airnya diputar lagi, tangan dibilas dan kemudian dikeringkan. Berarti tangan kita sudah bersih. Gitu ya adik-adik, jangan lupa tadi ada 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Mulai dari apa? Singkatannya tepung, selaci, ibuku, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian jari dikunci, selanjutnya ibu jari, dan yang terakhir adalah kuku diputar di telapak tangan. Baik, ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Terima kasih Mbak untuk semua ilmu yang diberikan hari ini. Mungkin untuk yang terakhir, mungkin Mbak ada pesan-pesan untuk peserta didik baru kita, terutama mengenai semangat belajar mereka di masa pandemi ini. Baik, nanti kita berdua sama-sama menyampaikan ya. Pertama saya dulu, untuk adik-adik, sekali lagi jangan lupa jangan sampai kendor
kendor prokes, tetap pakai masker, jaga jarak, mengurangi kerumunan, hindari makan bersama-sama dengan teman, jangan saling meminjam barang karena kebiasaan santri, mohon maaf, biasanya kebiasaan meminjam barang dengan teman itu adalah sebuah budaya ya, mungkin mulai sekarang di musim pandemi ini jangan dilakukan dulu intinya, supaya tidak tertular, karena kita tidak tahu yang akan membawa virus itu kita atau teman kita. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa makan makanan bergizi. Selalu berpikir positif, jangan stres, istirahat yang cukup, selalu bahagia supaya imun adik-adik semua tetap naik. Baik teman-teman, untuk pesan-pesan dari saya, kalau ada gejala tolong segera bilang ke pengurus pondok. Jika panas, itu batuk pilek, itu langsung ngomong ya, jangan sampai dipendam sendiri, akhirnya nanti langsung di swab lalu positif, lalu semua pondok juga harus di swab juga, nanti malah tambah membuat kerumunan. Nah makanya dari itu kalau ada gejala mohon langsung melapor, dan jangan keluar-keluar ya. Kalau anak pondok biasanya boleh keluar apa enggak ya? Enggak boleh ya? Iya. Tetap di rumah aja, di lingkungan pondok aja. Terus untuk belajar ya, untuk tingkatkan lagi karena kita masa pandemi ini kan masih banyak sekali sekolah yang masih daring ya, masih di rumah. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus belajar mandiri. Tingkatkan belajar mandiri supaya kita bisa mengikuti, kita bisa mengejar untuk ketinggalan pelajaran yang kemarin-kemarin, seperti itu, supaya kita bisa tetap bisa meraih nilai yang baik. Sudah, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan juga sudah terima kasih telah mengundang kami untuk melakukan penyuluhan tentang pencegahan COVID di lingkungan sekolah. Akhir kata, kalau ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.